Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Bapak Ibu, saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu berada, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan teori Dhamma yang saya beri judul Cinta Kasih, atau dalam bahasa Pali Metta, atau cinta kasih yang universal. Cinta kasih yang universal sangat diperlukan sekali dalam kehidupan kita sehari-hari. Welas asih cinta kasih yang harus dikembangkan oleh segenap umat Buddha, bukan saja di lingkup keluarga, di lingkup suku, bangsa, dan ras tertentu, namun dikembangkan untuk seluruh dunia, bahkan semua makhluk, baik makhluk itu yang kelihatan, yang kasat mata, maupun yang tidak kasat mata. Di dalam berbagai kesempatan kita bisa ingat ajaran Sang Buddha yang bertemakan tentang welas asih, tentang cinta kasih. Dan sudah tidak asing lagi bagi segenap umat Buddha setiap berpuja bakti di wihara, setiap hari Minggu maupun di kebaktian-kebaktian yang lain, khotbah Sang Buddha yang bertemakan cinta kasih, yaitu Karaniya Metta Sutta, setiap saat dibacakan dengan satu harapan segenap umat Buddha benar-benar mengerti ajaran cinta kasih dan welas asih ini untuk dipraktikkan, untuk dibagikan kepada lingkungan sekitarnya. Di samping dalam Karaniya Metta Sutta juga mencatat dalam Theragata 979 Sang Buddha mengatakan demikian: kembangkanlah pikiran yang penuh cinta kasih, bersikaplah penuh welas asih, dan terlatih dalam sila, bangkitkan semangatmu, bersikaplah teguh, senantiasa mantap dalam membuat kemajuan. Inilah sabda Buddha yang harus direnungkan oleh setiap umat Buddha setiap saat, agar benar-benar umat Buddha mengembangkan welas asih itu. Kita akan melihat beberapa contoh gambar-gambar maupun foto yang menunjukkan di dunia hewan dan binatang mereka kurang memiliki welas asih dan cinta kasih. Dicontohkan di dunia hewan ataupun binatang, kita bisa melihat harimau untuk bertahan hidup harus membunuh, harus mencari mangsa. Dicontohkan gambar ini, harimau memangsa kerbau yang menjadi sasarannya. Dan juga kucing maupun burung elang, juga dia mau hidup harus membunuh, harus menganiaya makhluk-makhluk yang lain. Tentunya kita sebagai manusia berpikir bahwa kita jangan sampai mempunyai sifat-sifat kebinatangan yang tidak mempunyai sifat welas asih dan kasih sayang kepada sesama makhluk hidup. Maka kita kembangkan welas asih, kita latih dalam keseharian kita agar welas asih dan cinta kasih itu benar-benar berkembang dalam diri kita, sehingga akan membawa ketenangan, rasa nyaman, rasa damai di lingkungan sekitar kita. Harimau bukan berarti tidak mempunyai welas asih dan cinta kasih. Harimau mempunyai welas asih dan cinta kasih kepada anaknya sendiri. Dalam peribahasa Jawa dikatakan sak galak-galaknya, sak galak-galake macan ora mangan gogore. Kalau di Indonesia kan sebuas-buasnya harimau tidak memangsa anaknya sendiri. Namun cinta kasih yang dimiliki oleh induk harimau ini dibatasi atau terbatas oleh ditujukan untuk anaknya,
Terhadap binatang-binatang yang lain dia tidak peduli. Harimau bukan berarti tidak mempunyai cinta kasih. Dilihat di gambar ini, harimau bisa bersahabat, bisa berkumpul dengan anak-anak babi, ya. Ini membuktikan bahwa induk harimau sebetulnya juga bisa mengembangkan welas asih dan cinta kasih di luar binatang-binatang sejenis, ya. Kita juga bisa menyaksikan seekor kera atau monyet menyusui atau memberi air minum seekor harimau, anak harimau. Ini juga membuktikan di dunia hewan dan binatang pun sebetulnya sifat welas asih dan cinta kasih itu juga ada, namun sangat terbatas. Kita bisa melihat juga di dunia hewan, seekor anjing sedang menyusui, ya, anak harimau. Ini juga satu menunjukkan bahwa hewan binatang juga bisa mempunyai welas asih dan cinta kasih. Kita bisa melihat di dunia manusia, yang harimau biasanya dekat dengan manusia, saling bermusuhan, mau memangsa, mau menerkam. Namun ini bisa hidup satu rumah, satu atap dengan manusia. Kesimpulannya adalah sebuas-buasnya harimau apabila dilatih dengan welas asih, dengan cinta kasih, dengan lingkungan yang welas asih dan cinta kasih, tentunya juga akan mengembangkan welas asih dan cinta kasih itu kepada orang lain. Kita bisa melihat juga di salah satu daerah, ya, ada acara khusus yaitu mengembangkan welas asih kepada hewan dan binatang dengan satu upacara, ya. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati dimanapun Bapak Ibu berada, welas asih dan cinta kasih memang mudah kita ucapkan. Mungkin setiap orang merindukan, mengimpikan welas asih dan cinta kasih. Sering kadang-kadang kita bangga bahwa saya sudah mempunyai welas asih dan cinta kasih kepada sesama-sesama. Namun lupa bahwa welas asih dan cinta kasih yang harus kita kembangkan juga ditujukan kepada hewan dan binatang. Di saat kita ke restoran atau di tempat rumah makan, kita lupa mengembangkan cinta kasih dan welas asih. Kita pesan makanan-makanan yang harus dibunuh dulu karena cenderung kita terbayang oleh kenikmatan-kenikmatan indriawi yang sesaat, yang itu memerlukan pengorbanan dari hewan dan binatang yang harus mati di tangan kita atas pesanan kita. Ini juga membuktikan bahwa cinta kasih dan welas asih yang kita miliki masih sangat terbatas sekali. Bapak Ibu segenap umat Buddha dimanapun berada, di dunia hewan dan binatang, kemudian di dunia manusia juga sebetulnya, sekalipun beda ras, beda alam, ternyata manusia dan hewan juga bisa saling mencintai. Ini kita bisa lihat di foto, di gambar ini, seekor anjing bisa bersahabat, bisa bergaul dengan manusia. Ini membuktikan bahwa apabila welas asih dan cinta kasih itu senantiasa dilatih, dikembangkan, tidak mustahil welas asih dan cinta kasih itu juga akan berkembang di antara kita. Ini kita bisa melihat bahwa welas asih dan cinta kasih yang kita miliki juga sangat terbatas kepada hewan dan binatang tertentu saja. Karena lucunya, karena sering dekat dengan kita cinta, kita menaruh perhatian kepada hewan-hewan tertentu, namun tidak sedikit kita membenci hewan-hewan yang lain. Di dunia ikan pun juga demikian. Kita peduli, kita merawat ikan-ikan tertentu, namun kita lupa, ya, di saat di restoran
di saat di rumah makan kita pesan ikan-ikan yang sebetulnya juga perlu kita kasihani, juga sebetulnya di tempat restoran pun juga kita perlu mengembangkan welas asih dan cinta kasih, karena cinta kasih dan welas asih yang diajarkan oleh Sang Buddha bersifat universal, bukan saja kepada binatang-binatang tertentu, namun juga binatang-binatang yang lain. Bagi segenap umat Buddha, untuk melatih dan mengembangkan welas asih dan cinta kasih ini bisa dimulai dari kegiatan-kegiatan di wihara. Ada function, ada pelepasan burung, ada pelepasan ikan, kura-kura maupun binatang-binatang yang lain. Ini semua kegiatan positif ini untuk melatih umat Buddha agar senantiasa mengembangkan cinta kasih dan kasih sayang kepada semua makhluk hidup. Ini kita bisa lihat ya, beberapa biku membaca parita-parita sebelum melepas satwa, sebelum melepas ikan, sebelum melepas belut, dengan harapan setelah dilepas makhluk-makhluk itu bisa berkembang dengan baik. Kita bisa melihat juga seorang presiden, yaitu Presiden Jokowi, pernah memfunction burung-burung agar bisa hidup bebas di lingkungan yang banyak pepohonan. Ini tentunya contoh yang baik, contoh yang positif bagi segenap masyarakat untuk cinta dan sayang, untuk peduli pada keseimbangan ekosistem di lingkungan mereka tinggal. Di kalangan umat Buddha sudah tidak asing lagi istilah function, di mana function ini secara rutin dilakukan oleh di wihara-wihara, baik kegiatan per bulan atau di saat ada hari-hari besar. Ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari kegiatan function ini. Yang pertama, manfaat dari function yang pertama, tidak terlahir di masa perang atau pembunuhan massal. Dapat kita bayangkan Bapak Ibu di lingkungan sekitar kita dalam kondisi yang kacau, banyak peperangan, tentunya kita tidak bisa hidup tenang, hidup dalam suasana ketakutan, kurang pangan, kurang sandang, hidupnya tidak menentu. Maka sudah sewajarnya dalam kehidupan ini kita mengembangkan welas asih dan cinta kasih kepada sesama-sesama kita, sesama-sesama makhluk hidup, lintas agama, lintas negara, bahkan seluruh dunia maupun dunia-dunia internasional, dengan satu harapan agar dunia yang kita huni ini benar-benar dunia yang kondusif, dunia yang penuh ketenangan dan ketentraman, dan bisa hidup saling berdampingan. Kemudian juga bisa lihat dari akibat perang yang berkecamuk di satu negara, satu daerah, mengakibatkan prajurit maupun masyarakat yang tidak berdosa menjadi korban peperangan. Manfaat yang kedua, function memiliki kesehatan prima, berusia panjang dan jarang berpenyakit. Hidup sehat, tidak pernah sakit, merupakan dambaan setiap orang. Maka satu kesempatan yang berharga bagi kita semua untuk selalu menjaga kesehatan. Karena dalam kondisi kesehatan yang prima, tentunya kita bisa beraktivitas dengan normal. Dengan kesehatan yang baik, kita bisa menikmati apa yang kita punyai dengan rasa puas. Dengan kesehatan yang prima, kita bebas dari penyakit, tentunya kita bisa hidup lebih harmonis dalam satu keluarga maupun lingkungan masyarakat sekitar kita. Manfaat yang ketiga, function bisa terhindar dari segala bencana alam dan malapetaka. Bahwa tidak pernah dalam ajaran Buddha mengajarkan bahwa segala sesuatu yang kita terima berdasarkan kebetulan, berdasarkan satu sebab akibat. Kenapa satu daerah nyaman, tenang, tidak ada satu bahaya, tidak ada satu bencana apapun.
Tentunya ini bukan kebetulan, karena buah-buah kebaikan maupun buah-buah kejahatan yang pernah kita tanam dalam kehidupan kita, kehidupan yang lampau. Manfaat yang keempat, memiliki keturunan, anak dan cucu yang tidak terputus, dan pada umumnya melahirkan anak atau cucu laki-laki yang berkarakter baik. Mempunyai keturunan adalah dambaan setiap orang. Mempunyai keturunan yang tidak terputus, berkesinambungan. Karena dengan demikian kita akan selalu tenang dan damai dalam kondisi lingkungan yang harmonis, rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang cucunya lucu-lucu, merupakan satu berkah dan satu harapan hidup setiap keluarga, mempunyai cucu, mempunyai anak, mempunyai cicit yang betul-betul menjadi dambaan kita setiap saat, mempunyai cucu yang pandai, yang bagus, yang lucu-lucu, yang akan menghibur suasana keluarga lebih tentram dan bahagia. Bapak Ibu saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu berada, demikianlah uraian Dhamma tentang meta, tentang manfaat function. Semoga Bapak Ibu dimanapun berada benar-benar untuk berkenan untuk melatih diri, menjalankan meta, menjalankan function ini dengan sebaik-baiknya. Dengan kita rutin menjalankan meta, praktek meta, cinta kasih dan welas asih, yakinlah kehidupan Bapak Ibu akan berkualitas. Bapak Ibu tidak pernah dimusuhi oleh lingkungan sekitar kita, namun justru didambakan kehadirannya dalam lingkup masyarakat, dalam lingkup yang lebih luas lagi. Masyarakat akan damai dan tentram. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sadu, sadu, sadu.